Kelompok 3 dengan anggota Alfian Purnomo, Karnoto, Rio Trihadian, Tri Rahmanto akan membahas jaringan komputer yang berkonsentrasi pada TCP/IP. Objek pada TCP/IP akan kami bagi dua. Pertama, konsep dasar TCP/IP. Dua, konsep desain jaringan TCP/IP. Konsep dasar TCP/IP terbagi menjadi 6: TCP/IP dan Internet, TCP/IP features, OSI model, TCP/IP model, enskapsulasi dalam TCP/IP, pengiriman data ke tujuan dalam TCP/IP. TCP/IP dan Internet. TCP/IP sendiri adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu sekelompok protokol yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan pada umumnya dan internet pada khususnya. TCP/IP digunakan luas dalam penggunaan internet. TCP/IP awalnya dikembangkan oleh DARPA dalam jaringan ARPANET. TCP/IP diadopsi menjadi protokol komunikasi sistem operasi Unix. TCP/IP features: 1. Open protokol standar. 2. Hardware dan software independen. 3. Metode pengalamatan yang unik. Merupakan suatu keluarga besar protokol. Kemudian OSI model. OSI model adalah open system yang merupakan himpunan protokol yang memungkinkan terhubungnya dua sistem yang berbeda yang berasal dari underlying arsitektur yang berbeda pula. Jadi tujuan OSI ini adalah untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan software di tingkat underlying. Terdapat 7 lapisan OSI. Pertama, application layer. Application layer ini akan menjembatani interaksi manusia dengan perangkat lunak atau software aplikasi. Presentation layer cenderung pada sintak dan semantik pada pertukaran informasi di sistem. Tanggung jawab spesifiknya 1. Translasi, 2. Enkripsi, 3. Kompresi. Session layer, layanan yang diberikan oleh 3 layer pertama, yaitu fisik, data link, dan network. Tidak cukup untuk beberapa proses, maka pada lapisan session ini dibutuhkan dialog controller. Tanggung jawab spesifiknya adalah 1. Dialog controller, 2. Sinkronasi. Transport layer, lapisan transport bertanggung jawab untuk pengiriman source to destination end-to-end daripada jenis message tertentu. Tanggung jawab spesifiknya adalah service point addressing, segmentation, connection control, flow control, error control. Kemudian network layer bertanggung jawab untuk pengiriman paket dengan sistem konsep source to destination. Tanggung jawab spesifiknya adalah logical addressing dan routing. Data link layer berfungsi mentransformasi lapisan fisik yang merupakan fasilitas transmisi data mentah menjadi data yang reliable. Tanggung jawab utamanya adalah framing, physical addressing, flow control, error control, dan access control. Kemudian physical layer, lapisan fisik memerlukan fungsi pengiriman dan penerimaan bitstream dalam medium fisik. Dalam lapisan ini, kita akan mengetahui spesifikasi mekanikal dan elektrikal daripada media transmisi serta antarmukanya. Hal yang penting dapat dibahas lebih jauh dalam lapisan fisik ini adalah karakteristik fisik daripada media dan antarmuka. 2. Representasi bit. 3. Data rate. 4. Sinkronasi bit. 5. Line configuration. 6. Topologi fisik. 7. Media transmisi. Kemudian, sesuai judul kami akan membahas TCP/IP model. Di sini kita akan membahas satu persatu layer-layer yang terdapat pada OSI model yang diimplementasikan pada TCP/IP model. Terdapat 4 jenis layer dalam TCP/IP yang sama pada OSI model. Pertama kita bahas application layer. Application layer adalah aplikasi yang berinteraksi langsung dengan user.
Dua, data dikirimkan dengan format tertentu ke transport layer. Contohnya adalah Telnet, FTP, dan SMTP. Kemudian transport layer menangani pengiriman ke host tujuan. Dua protokol terpenting di layer ini adalah TCP, Connection Oriented, UDP, Internet Layer, menangani routing datagram ke tujuan, melakukan fragmentasi dan defragmentasi. Protokol terpenting adalah Internet Protocol atau IP, Internet Control Message Protocol atau ICMP. Network Layer Access menangani hubungan ke NIC, menentukan besar paket, konversi IP ke alamat mesin. Kemudian enkapsulasi dalam TCP/IP, seperti dalam layer, application ke transport, kemudian ke internet, kemudian ke akses. Ini akan dihubungkan oleh sebuah header dari application masuk ke transport, kemudian ke internet terdapat header juga, kemudian ke network access terdapat header juga. Berikut adalah skema pengiriman data ke tujuan dalam TCP/IP. Pertama, application akan mentransfer ke transport, kemudian akan ke internet, kemudian di network access akan dikirim melalui router yang akan diterima terlebih dahulu oleh network access, kemudian disambungkan dengan internet, kemudian dikirim pada destination. Ada pertama diterima oleh network, kedua internet, ketiga transport, kemudian application sebagai tatap muka oleh user. Kemudian konsep desain jaringan TCP/IP. 1. IP address, 2. Klasifikasi IP address, 3. Pembentukan subnetwork, 4. Mengartikan suatu address, 5. Name service. IP address. IP address digunakan sebagai alamat dalam hubungan antar host dengan host lain atau interaksi dengan internet. IP address memberikan identitas terhadap setiap host. IP address mempunyai ciri-ciri. Alamat merupakan alat agar paket dapat mencapai tujuan. Pengalamatan harus unik. IP address disusun dari 32 bit bilangan biner. Kemudian IP address di-apply ke Network Operation Center. Klasifikasi IP address. Klasifikasi IP dibagi menjadi 4. Pertama, address kelas A. Bit pertamanya adalah 0. Kemudian 8 bit network dan 24 bit host. Ada 2/7 atau 128 IP pada kelas A di dunia. Suatu kelas A dapat menampung sampai lebih dari 16 juta host. Kemudian kelas B. 2 bit pertamanya adalah 10. Standarnya adalah 16 bit network dan 16 bit host. Ada 2/14 IP B di dunia. Satu kelas B dapat menampung lebih dari 65.000 host. Kemudian kelas C. Kelas C terdiri dari 3 bit pertamanya adalah 110. Standarnya 24 bit network dan 8 host. Ada 2/21 IP kelas C di dunia. Satu host C dapat menampung sampai 254 host. IP kelas D. 3 bit pertamanya adalah 111. Kemudian bit multicast-nya adalah 28. Bit inisialnya antara 224 sampai 239. Deskripsi: kelas D digunakan untuk keperluan IP multicast atau RFC 1112. Mengartikan suatu address. Di sini akan diartikan host 104.0.19 dari network 26 kelas A. Host 12.1 dari network
2128.66 kelas B. Di sini host 1 dari network 192.178.16 yaitu kelas C. Pembentukan subnetwork. Sebuah subnetwork dapat dibagi menjadi beberapa subnetwork. Bertujuan untuk menghemat IP address. Prinsipnya adalah subnetting, menggeser network address dengan merubah maxing. Name or service. Bagaimana memetakan nama ke IP address. Implementasi sederhana menggunakan host table. DNS untuk sistem yang besar. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.